بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita pada sore hari yang berbahagia ini, yang memberikan kita berbagai-bagai nikmat sehingga pada sore ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Sobil Bait ini karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemuliaan, sehingga insya Allah nikmat ini dapat kita gunakan dengan baik pada sore hari. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita sampai pada sore hari ini, sebagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya nantinya banyaknya hal-hal yang akan kita lalui dan sulit untuk melaluinya nanti, dan kita tetaplah berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaatnya membantu kita di mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati Ibu Sobil Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati orang tua kami, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sore hari ini topik ceramah kita Allah melaknat manusia di dunia ada 7 macam, dan Allah mengulang-ulangi laknatnya, bukan satu kali tapi mengulang-ulangi. Maka perlu kita ingat bahwa setiap perbuatan dan pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini, apapun bentuknya, setiap pekerjaan yang dilarang Allah, siaplah kita untuk menerima risikonya. Siaplah kita untuk menerima laknat dan bala dari Allah sebagai balasan dari Allah. Itu masih hidup dalam dunia. Belum lagi nanti di akhirat Allah akan beri kita ganjarannya atau balasannya, yaitu neraka jahanam. Nah, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, tadi Allah jelaskan bahwa ini menurut hadis Rasulullah bahwa Allah melaknat manusia di dunia ada 7 macam, dan laknat ini satu kali saja tak tahan kita. Tapi kata Allah, menurut hadis Rasulullah, Allah akan memberikan berulang-ulang kali laknat kepada yang 7 macam ini. Baik ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, yang pertama mal'un. Mal'un itu artinya terkutuk. Mal'un itu artinya terkutuk dari bahasa Arab. Yang pertama terkutuk orang yang berbuat liwat. Liwat itu, mohon maaf, dalam bahasa Arab pelacuran laki-laki dengan laki-laki atau yang dikatakan homo. Sekarang itu homoseksual namanya. Ini banyak kita lihat, apalagi kita tengok ibu siaran-siaran TV sering kita ikuti di pagi hari atau jam 11 Metro sering kita ikuti, itu ngeri-ngeri ya Bu. Sekarang ini ibu udah ngeri gitu, anak-anak kecil aja penduduk yang di bawah umur 4 tahun itu pun dilarang untuk melaksanakan homo. Yang dewasa melaksanakan kepada anak yang di bawah umur 4 tahun. Makanya mohon maaf kepada anak-anak kita yang usia kecilnya seperti itu, masih belum lagi sekolah, usia belum sekolah, tapi bagi remaja-remaja yang mungkin mereka biasa mengisap, tapi tatkala itu mereka tidak mengisap, tidak lem kambing, tidak segala-galanya, makanya mereka akan mempraktikkan itu kepada anak-anak. Yang ianya mereka melaksanakannya itu bukan berbeda jenis, tapi sama-sama jenis. Mohon maaf, yang dilakukan mereka bukan dari tempat kemaluannya, tapi dari lubang belakangnya. Itulah sehingga kadang-kadang anak itu sampai ke rumah tak bisa jalan dia. Sampai bisa jalan menangis dengan berdarah-darah. Lalu dia ceritakan kepada orang tua. Nah, itulah dia. Makanya hati-hati sekarang dengan anak-anak kecil kita.
kita yang kalau dia bertandang main-main dengan anak-anak tetangga, sementara anak-anak tetangga itu ada yang remaja-remaja yang asyik dengan menonton BF itu, dan itu kita khawatirkan. Maka untuk saat-saat ini kita waspada tentang anak-anak kita. Ya Bu, udah banyak yang terjadi hal itu. Itulah dia, makanya kata Allah, kalau perempuan sama perempuan itu namanya lesbian. Sampai saat ini masih banyak itu orang yang dewasa sampai saat ini yang seusia saya belum kawin, di bawah saya kira-kira ada 5 tahun, itu tinggal satu rumah yang belum jelas tidak kawin. Tapi setiap orang yang mau kawin, mau melamar dia, tetap dia pertahankan untuk tidak boleh kawin dengan orang yang melamar dia. Tetaplah orang itu satu rumah, perempuan seperti suami istri, tak bisa berpisah. Kemana satu, tetap dua-dua ada. Nah itu saat ini ada itu. Nah makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian, inilah kata Allah yang dilaknat Allah. Bukan satu kali Allah yang melaknatnya, tapi berkali-kali Allah melaknatnya. Satu kali saja pelaknat Allah sudah takut kita, apalagi berkali-kali. Luar biasa ini dosanya. Itu dia Bu yang pertama ya, kita teruskan. Yang kedua katanya ibu, mal'un atau terkutuknya orang yang menyembelih. Mohon maaf, terkutuknya orang yang menyembelih tidak memakai nama Allah. Ini yang kita khawatirkan ibu-ibu waspada kita tentang membeli ayam potong. Inilah yang kita takutkan. Makanya orang-orang yang ahli tasawuf itu yang mendekati diri kepada Allah, dia tidak mau beli ayam potong. Kecuali dilihatnya orang yang memotong. Karena ada satu cerita, memotong ayam ini karena ayam sudah banyak dipotongnya dan tidak dia mengerti tentang hukum Allah ini. Lalu dia potongnya bagaimana? Seperti semalam itu. Satu kali dia mengucap Allah antara bertahun-tahun berapa tahun yang lewat, seperti semalam. Itulah dipotongnya. Makanya kita melihat kadang-kadang ibu, makanya orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah itu yang sudah banyak tasawuf dan tinggi ibadahnya dan tauhidnya, dia tidak mau makan ayam potong. Dibelinya ayam yang hidup, lalu dipotongnya sendiri. Nah, itulah yang kita takutkan. Makanya jatuhlah kepada kita ayam yang kita beli itu yang tidak jelas tempat kita motongnya, maka hukumnya makruh kita makan. Karena disangsikan yang tidak jelas tempat kita motong. Tapi saya pernah beli ayam di Simpang 4 dari Tanjung Bari, cari ayam pokok itu di depan saya dia motongnya, memakai nama Allah. Itu dia di depan saya dipotong. Bentar ya Bu, saya potong dulu ya. Potongnya baru masukkannya ke ini perebusan. Itu nampak saya Simpang 4 itu nampak saya. Tapi kalau sudah ayam yang sudah dibersihkan itu, nggak tahu kita lagi yang nggak dipilih yang sudah siap itu, kadang itulah dia. Maka kita sanksikan menurut ahli kesehatan. Ayam yang lembam-lembam badannya itu, karena ada lembam badannya, itu disaksikan ayam yang sudah mati baru dipotong. Karena itu lembam-lembam kayak lembam dia kayak yang kena pukul, udah hitam beku darahnya, itu disaksikan menurut Menteri Agama itu yang mereka survei ke lapangan, itu ayam yang sudah mati dipotong kembali, sudah mati. Nah itu dia. Karena itu lembam badannya, kita beli juga, itu ayam yang sudah mati di kandang, lalu mereka potong kembali. Nah itulah dia. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan muliakan, waspada kita dalam hal ini. Itulah dia. Makanya Allah akan melaknat orang yang menyembelih binatang. Seharusnya binatang itu disembelih menyebut nama Allah, maka dia tidak memakai nama Allah, maka itulah dilaknat Allah. Tidak sekali Allah melaknat, tapi Allah akan berkali-kali melaknat. Itulah. Tapi kan tak aku ya, tapi kita makan tetap hukumnya haram. Kita makan itu yang tidak disembelih atau sudah mati disembelih kembali sebagai topeng supaya nampak bekas potongan lehernya, makanya haram kita makan. Maka hati-hati kalau kita beli ayam yang sudah dipotong itu, tengok ada cacatnya, ada biru-birunya, lembam-lembam badannya, merah-merah, hitam-hitam, jangan dibeli lagi. Ibu, nah itu ya, kita sanksikan, kita tidak menuduh bahwa itu bisa kemungkinan, ya Bu. Nah ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan muliakan, itu yang kedua. Kenapa itu diharamkan? Karena membawa dampak kepada tubuh kita. Kita makan makanan yang tidak memakai nama Allah disembelih, berarti kita makan dengan cara yang haram. Kita makan makanan itu makanan yang haram. Sementara kita makan makanan itu masuk ke dalam perut kita, diproses menjadi darah daging kita. Lalu kita sholat kepada Allah, berdiri kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Lalu malaikat menolak. Rabbun ditolak doa orang yang ada dalam perutnya makanan yang dimakan yang haram menghadap Allah. Nah itulah dia. Maka kita takut, maka kita jaga makanan-makanan yang ada di sana unsur yang haram. Makanya ibu, mohon maaf ini fikih. Siapa yang beli tomat, beli bawang, beli cabai, beli sayur, segalanya itu masukkan ke dalam saringan, lalu diselawatkan. Udah dicuci bersih-bersih, lalu selawatkan. Saya udah pernah makan di rumah orang, saya tengok sampai 3 mangkoknya. Mangkok ini pindah sini, itu juga. Mangkok itu pindah lagi. Lalu dari mangkok itu masuk ke dalam gilingan, masuk ke dalam blender. Saya bilang saya nggak suka makan ini bu. Oh iya, karena pak saya dia masukkannya ke blender itu tanpa diselawatkan. Nah itulah dia. Semua itu kita makan menurut hukum fikih itu haram karena tidak diselawatkan. Apalagi saat ini mohon maaf, beras saat ini sangat kita sanksikan. Karena saya tengok pengiriman beras saat ini di TV di mana-mana kita tengok, di situ berkeliaran anjing-anjing segala macam. Makanya beras itu kita beli ada saringannya. Saringan itu semacam kawan. Ada yang harga 30.000, ada harga 20.000. Kalau untuk 1 kilo harganya 30.000. Itu pinggirnya kayak milenium, daripada itu jaringannya kawan. Kita belilah itu, maka cuci beras itu masukkan ke dalam itu, lalu saring baru masukkan ke dalam kosmos untuk mengantisipasi makanan-makanan yang kita makan itu saja. Nah itu harganya murah. Tanjung Balin untuk muat 1 kilo itu lebih lagi ke atas itu harganya cuma 30.000. Nah itu dia. Nah kalau saringan yang keranjang-keranjang itu keluar beras bu. Nah itu dia. Nah itulah dia ibu-ibu saudara-saudara sekalian itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena kita mau tunduk dan patuh mengabdi kepada Allah dan meminta kepada Allah serta berdoa. Sementara apa gunanya kita berdoa kepada Allah setiap saat kita mengharap ridho Allah, sementara yang kita makan itu penuh dengan dosa-dosa dan yang haram dalam perut kita. 2 ya bu. Kemudian kita teruskan ya bu. Yang ketiga, terkutuk yang bersetubuh dengan binatang. Ibu ikuti di TV. Kemarin dulu saya mengikuti itu waktu berita jam 9. Saya tengok. Dia kawin dengan kambing. Dia kawin dengan buaya. Binatang yang dijadikan sebagai permaisuri dipestakan pula dia sama buaya. Cantik-cantik buaya ini dibuat pakai selayar, baju putih segala macam. Nah di situ dia. Jadikannya lah digendong-gendongnya lah buaya tadi, bosal buaya tadi, gomuk buaya tadi, gendongnya. Diresmikan lah dia dengan buaya. Lalu dia nanti bagaimana? Lalu dia mohon maaf hubungan suami istri mereka adalah dengan binatang. Kemudian kambing, begitu juga kambing dibajui, dicantik ini, dibuatnya warna merah kayak pakaian pengantin dibunga-bungai, cantik. Kambing itu dia aja. Lalu dia kawin dengan kambing, kawin dengan binatang. Jadi melakukan mereka hubungan suami istri adalah manusia dengan binatang. Bedakan bu, kita hewan lunatik, hewan yang berpikir, yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Tak ada yang lain lagi bentuk yang paling cantik di dunia diciptakan Allah kecuali bentuk manusia. Kenapa kita mau kawin dengan binatang yang tidak sempurna? Nah itulah dia. Maka Allah akan melaknat kita. Manusia yang sempurna ada di TV bu, bukan di TV. Siaran pagi saya tengok, saya bangun pagi habis sholat subuh itu ngaji-ngaji, saya mengaji, saya buka siaran TV jam 5 lewat. Mulailah itu. Kemudian malam jam 9, jam 11 diulang lagi. Bahwa berita itu manusia kawin dengan binatang. Aneh kali kita tengok ibu. Disandingkan dia dengan kambing, dihiasi pas macam manusia dibuat, tapi dia kawin dengan binatang. Coba ibu bayangkan, lucukan bu, aneh. Jadi 3 ya bu, itulah yang kita takutkan bahwa laknat Allah akan datang kepada kita. Maka saat ini kita takut. Kenapa? Sudah banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar oleh manusia. Sudah banyak sekarang kita tengok yang mengundang daripada laknat-laknat Allah. Walaupun tak kita yang berbuat, tapi ada tetangga kita di kampung kita itu ada yang berbuat seperti itu. Tentunya Allah akan menurunkan bala sama laknat kepada orang yang berbuat satu di kampung itu. Maka kita ikut. Karena Allah menurunkan bala sama laknat itu kepada semua orang. Tapi Allah memberikan nikmat dan rezeki itu kepada perorangan. Nah itu dia. Nah itu yang ketiga. Kita teruskan ya bu. Kemudian yang keempat, Allah melaknat manusia. Yang keempat, di dunia dilaknat Allah, dan di akhirat Allah berikan kepada dia siksaan api neraka jahanam.
Yang keempat, orang yang durhaka pada dua ibu bapaknya, yang tidak sempat dia meminta maaf kepada orang tuanya, lalu orang tuanya berpulang ke rahmatullah. Itulah dia. Makanya dilaknat Allah hidupnya di dunia. Makanya satu riwayat itu mengatakan hidupnya seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tidak mau. Nah, itulah hanya hidup tapi tak ada perkembangannya, hanya seperti itu, begitulah. Kenapa? Karena Allah memberikan laknat kepada dia. Makanya bagi ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, yang masih ada kedua orang tuanya, selalulah berbuat baik. Ibu, hukukul walidain, durhaka kepada dua ibu bapa, mudah-mudahan di dunia akan mendapat siksa, mendapat laknat dan bala, di akhirat akan mendapat balasan neraka jahanam. Itu dia. Tak ada ampunannya ibu, tak ada ampunannya. Itulah dia makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qawlan karima. Janganlah kamu katakan kepada dua ibu bapa kamu walau sekalipun. Enak kali bilangnya cuma dua huruf. Sama ha. Hanya bilang itu saja sudah dikatakan anak yang durhaka. Lebih besar suara kita daripada suara orang tua kita, itu juga yang menghardik. Makanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah, menghardik itu sama suaranya dengan suara keledai. Suara keledai itu sama dengan suara keledai. Lebih besar suaranya dengan suara orang tuanya, itu juga dikatakan menjadi hamba yang durhaka. Nah itu dia. Makanya kata wa qaulan karima, katakanlah kepada dua ibu bapa kamu dengan perkataan yang baik-baik dan yang mulia. Walaupun dia merepek seperti radio rusak, biar aja diam aja, waktu kurang tak dengar. Iya ma, kau berkali bilangnya dua huruf i sama a. Iya ma, bentar lagi ma. Berkali-kali kan orang tuanya kalau sudah tua dia gak rebel kan, diam aja. Iya ma, bentar lagi ya ma, kabarin ma. Kadang-kadang tampaknya dari bilang seperti itu. Omak nih dari tadi repet nyocok kayak. Bukan? Nyocok kayak Allah, gak siang gak malam nyocok terusan. Diam aja. Kerjakan dari iya ma, bentar ma. Supaya awak sibuk, tinggalkan dia. Nanti kok gak ada namanya dia sama siapa ngomong, gak ada. Nah itu daripada kita melawan dan menghardik. Itu dia yang keempat. Kita teruskan ya Bu. Yang kelima, orang yang kawin dengan wanita yang dirangkap dengan putrinya dalam satu perkawinan. Ini banyak sekali. Jangankan di TV kita tengok, di masyarakat pun banyak yang kita jumpai. Ibu, seorang perempuan yang dikawini, anaknya membawa anak tiri. Mohon maaf, anaknya membawa anak tiri, lalu ibu dikawininya pula anak tirinya bersamaan. Artinya itu bersamaan di madunya. Ada terjadi seperti itu Bu? Nah, ada terjadi seperti itu di kampung kami ada. Perempuan itu bawa anak, dikawininya seorang janda, dibesarkannya. Berdua orang itu membesarkannya, yang lain udah pada kawin. Dibesarkannya anak tirinya tadi. Tatkala anak tirinya cantik pula, putih pula, buhai pula, ya Bu. Nah, bodinya enak, luar biasa bodinya, lebih mantap dari mamanya. Dikawinnya pula mama anaknya tadi. Udah mamanya istrinya, anaknya pula istrinya lagi. Dipadukan dua itu. Tapi kalau diceraikannya satu mamanya, dikawinnya mama tirinya tidak masalah. Tapi diam-diam dia dikawininya tanpa tahu mamanya. Maka yang mana pilih? Terjadilah hukum Allah yang di situ mendapat laknat. Tak boleh dipadukan anak dengan mama. Kalau mau dipakai mama, sementara adik-beradik juga seperti itu. Adiknya dikawininya, kakaknya dikawininya, cantik pula adiknya. Mereka sudah taat gaya umatnya kan Bu. Dibesarkannya adiknya yang tadi. Sejak adiknya itu bocor sama dia, mereka udah adiknya sekarang udah berumur 20 tahun. Sejak bayi ditinggalkan bapaknya sama mamanya, kan jatuh kepada kakaknya. Dibesarkannya adik iparnya. Tatkala sudah besar, dia pula memakannya. Pagar makan tanaman. Dimadukannya, kalau dimadukannya harus pilih antara satu. Maka mengalahkan kakaknya, cerailah kakaknya, adiknya yang dipakainya. Sekarang itu masih ada. Itulah haram hukumnya. Allah akan melaknat hamba Allah yang seperti itu tadi.
Ibu luar biasa. Tak boleh dimadukan, adik beradik pun tak boleh dimadukan, ataupun anak tirinya yang dibawanya tak boleh juga dimadukan. Adik abang walaupun tak satu rumah ibu tidak boleh dimadu. Tak apa-apalah, dan bukan rumahnya di sana jauhan. Tak boleh dimadu dua-dua adik beradik. Adik kandung tak boleh. Atau anak tirinya dikawininya omaknya, kemudian bosan anak tiri yang pembawa omaknya tadi itu dikawinnya lagi, dimadunya anak sama mama, itu juga dilaknat Allah. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu biasa pinjam istri. Malam ini aku pinjam istri kau ya, malam besok kau pula pinjam istriku, nggak apa-apa lah. Satu malam, malam berikutnya kita gantian aja ya, tukaran. Istri kau sama aku, istriku sama kau. Itu di zaman jahiliyah sebelum lahir Muhammad. Tapi begitu Muhammad lahir, itulah yang dibasmi oleh Rasulullah ketika itu, semuanya itu kan habis. Tapi saat ini kita tengok ibu di mana-mana, zaman jahiliyah itu kembali lagi. Nah, di mana-mana. Kenapa saat ini kita tengok itu, Bu? Karena orang sekarang sudah jauh dari ajaran Allah. Yang tahu orang sekarang menghalalkan segala macam cara. Yang haram tetap halal, yang halal juga halal. Tak peduli orang, yang penting orang nafsunya terpenuhi. Nah itulah, sudah jauh orang dari ajaran Allah sekarang. Makanya ibu-ibu kita takutkan saat ini kembali kita kepada zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah itu? Jahlun, bodoh. Kalau saat ini itu masih dilaksanakan orang zaman jahiliyah itu, berarti baliklah kita bodoh. Jahlun itu bodoh, jahalun bodoh. Jadi jahiliyah orang-orang yang bodoh. Coba ibu bayangkan pula mau diganti rokeran istrinya sama orang, istri orang sama dia. Aneh, kan Bu? Nah coba, yang halal diharamkan. Nah inilah dia yang ditengok oleh Rasulullah tatkala Isra dan Mi'raj, yang halal ada, yang haram dikerjakannya. Maka nanti ada makanan hidangan yang enak, ada hidangan yang tidak enak. Yang enak tak mau dia memakan, yang tak enak, yang berulat-ulat, yang sudah bau ulatnya bosan-bosan, itu yang dimakannya. Makanya Rasul heran menanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa dia memakan makanan yang tak enak, sementara di hadapannya ada yang enak? Maka Jibril menjawab ketika itu, di dunia selalu dia mengambil atau melaksanakan perbuatan yang terkutuk yang dilarang Allah, sementara yang halal ada, tapi makannya yang haram. Maka inilah balasan yang diberikan Allah kepada dia. Itulah ditengok oleh Rasulullah. Nah ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian, kita teruskan. Kalau ini sekarang sudah banyak kita tengok, ibu kadang kita ngori, menunggu saja kita saat ini. Ya Allah, kapan datang laknat Allah Ta'ala jaganya. Kita sulit untuk mengelak daripada laknat ini, karena laknat ini diberikan Allah, satu yang dibenci Allah, satu kampung itu habis kena laknat semua. Contoh datang api, contoh datang banjir, semua tak ada yang bisa terhindar, kena semua. Nah itu dia. Makanya ibu-ibu kalau ada yang semacam ini perlu kita basmi. Ini barusan ini ada trading. Saya ini sekarang ini anak saya kerja di ini Bu,